The responsibility lies on the shoulders of one man. By his latest act of naked aggression, Hitler has committed a crime not only against Poland, but against the whole human race. Kalian tentu mengenal sosok Black Widow. Ya, tokoh fiktif dalam film besutan Marvel Cinematic Universe yang diperankan oleh Scarlett Johansson tersebut tidak hanya dikenal sebagai wanita dengan kemampuan bela dirinya yang mumpuni, namun juga dikenal akan kemampuannya dalam memata-matai musuh. Sebelum bergabung dengan S.H.I.E.L.D., Black Widow dulunya adalah double agent yang bekerja untuk Hydra sampai akhirnya dia bergabung dengan S.H.I.E.L.D. Istilah double agent sering merujuk pada seorang mata-mata yang bekerja untuk kedua belah pihak yang sedang berseteru, misalnya dalam hal ini Hydra dan S.H.I.E.L.D. Namun, tahukah kalian jika pada masa Perang Dunia Kedua ada seorang pria yang bekerja sebagai double agent untuk Inggris dan Jerman hingga mendapatkan penghargaan dari kedua negara tersebut? Ya, dia adalah Juan Pujol Garcia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Juan Pujol Garcia. Namun, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video lainnya. Kejadian ini terjadi sekitar 75 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1940-an, di mana saat itu Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk. Perang yang tercatat sebagai perang terbesar dan paling mematikan dalam sejarah tersebut memakan lebih dari 16 juta korban jiwa. Perang yang melibatkan pihak sekutu dan pihak poros tersebut dipicu oleh penyerangan Nazi Jerman yang saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler terhadap Polandia. Penyerangan ini pada akhirnya memicu pernyataan perang Inggris dan Prancis terhadap Jerman. Selama periode perang tersebut, kita umumnya lebih mengenal sosok-sosok yang memegang kendali terhadap jalannya peperangan tersebut. Sebut saja Hitler sebagai pemimpin Nazi Jerman, Truman dan Eisenhower sebagai pemimpin Amerika Serikat, Joseph Stalin sebagai pemimpin Uni Soviet, Churchill sebagai pemimpin Britania Raya, Mussolini sebagai pemimpin Italia, Hirohito sebagai kaisar Jepang, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Namun, beberapa sosok justru mendapatkan penghargaan dengan cara yang berbeda. Alih-alih muncul sebagai pahlawan perang, sosok tersebut justru mendapatkan penghargaan sebagai mata-mata. Yang unik adalah, mata-mata tersebut mendapatkan penghargaan dari kedua belah pihak yang sedang berseteru. Juan Pujol Garcia, seorang mata-mata Spanyol yang bekerja sebagai mata-mata Inggris dan juga untuk Nazi. Selama bekerja sebagai mata-mata, pihak kerajaan Inggris memberinya kode nama Garbo, sementara musuh mereka, Jerman, memberinya kode nama Alaric. Berdasarkan informasi polisi rahasia MI5, Garcia memberikan informasi yang sangat penting terkait Nazi kepada Inggris, sehingga dia diberikan medali Most Excellent Order dari kerajaan Inggris. Most Excellent Order adalah penghargaan yang diberikan oleh kerajaan Inggris terhadap sosok-sosok yang dianggap memiliki peran dan jasa yang begitu penting terhadap kerajaan Inggris. Selain mendapatkan penghargaan dari kerajaan Inggris, Garcia juga mendapatkan medali Iron Cross dari Jerman karena kerja kerasnya. Awal mula Pujol Garcia menjadi mata-mata adalah ketika terjadi perang saudara di Spanyol. Pujol Garcia yang saat itu sangat membenci kepemimpinan totaliter memutuskan untuk menjadi mata-mata Inggris sebagai cara yang dia anggap untuk kebaikan umat manusia. Pujol dan istrinya kemudian menghubungi pemerintah Inggris melalui kedutaan besar Inggris di Spanyol yang kemudian menolak mentah-mentah tawarannya. Pujol tidak menyerah. Ia kemudian membuat identitas palsu dan berpura-pura sebagai pejabat Spanyol yang sedang bertugas di London. Pujol kemudian membuat kontak dengan anggota Nazi di Madrid dan mengatakan dia tertarik untuk memata-matai Inggris dan memberikan informasi kepada Jerman. Pujol Garcia kemudian menjadi mata-mata palsu untuk Jerman dan terus memberikan informasi palsu kepada Jerman yang terkecoh dan mengira informasi tersebut benar-benar dikirim dari London. Stephen Tolty, pengarang buku Agent Garbo, The Brilliant, Eccentric, Secret Agent Who Tricked Hitler and Saved D-Day mengatakan, meskipun Pujol mengirim laporan palsu pada Jerman, namun dia banyak menggunakan informasi faktual untuk membuatnya terlihat lebih resmi. Informasi-informasi ini didapat Pujol dari berbagai ensiklopedia, iklan, dan selebaran pengumuman di jalan. Stephen Tolty juga menambahkan bahwa Pujol memang amatir, namun dia bekerja keras dalam membuat portofolio agar diterima Inggris. Tak butuh waktu lama, tanpa sepengetahuan Pujol, pemerintah Inggris mengetahui ada agen rahasia yang mengirimkan informasi palsu kepada Jerman dari Portugal dan Spanyol. Ketika Pujol mengungkapkan identitasnya, mereka langsung membawanya ke London untuk bekerja dengan MI5 yang merupakan badan intelijen rahasia Inggris. Sementara itu di sisi lain, Nazi masih berpikir bahwa Pujol merupakan mata-mata penting selama perang. Mereka tidak pernah mengetahui Pujol adalah agen rahasia ganda, walaupun informasi yang diberikan oleh Pujol terkadang salah.
Salah satu tipuan Pujol yang paling terkenal adalah di mana Pujol mengatakan bahwa invasi Normandia adalah palsu, padahal berita tersebut benar adanya. Karena informasi tersebut, Nazi tidak mempersiapkan diri untuk serangan dan sekutu berhasil melancarkan serangan pada D-Day. Setelah perang berakhir pada 1945, Pujol tetap bekerja sebagai agen MI5. Ia menyelidiki apakah Jerman berencana untuk membangkitkan Reich keempat atau tidak. Ketika tugasnya selesai, Pujol akhirnya pindah ke Venezuela. Namun, karena banyaknya mantan anggota Nazi yang juga memilih Venezuela sebagai tempat pelarian, demi keamanan, Pujol pada akhirnya memalsukan kematiannya. Pada tahun 1948, Pujol meminta salah satu penanggung jawab di MI5 untuk mengumumkan bahwa ia telah meninggal di Angola akibat malaria. Dan setahun kemudian, Duta Besar Inggris pun melaporkan kematian Pujol ke negara asalnya, Spanyol. Ia menjaga rahasia kematiannya hingga tahun 1980. Namun menurut Talpi, Pujol sebenarnya tidak bermaksud memanipulasi kematiannya selama itu. Ia bisa saja mengungkapkan kebenaran pada tahun 1960-an ketika situasi sudah aman. Namun, karena malu akan karirnya yang redup di Venezuela, Pujol memutuskan untuk tetap bersembunyi dari dunia. Pada tahun 1988, Juan Pujol Garcia kemudian benar-benar meninggal dunia pada usia 76 tahun di Caracas. Jika kita membaca sejarah spionase, ada begitu banyak agen ganda yang terjebak karena uang. Namun, hal itu tidak terjadi pada Pujol. Dia merupakan salah satu agen ganda yang idealis dan dia melakukan semuanya karena idealisme yang ia miliki. Itu tadi sedikit kisah mengenai agen ganda dalam dunia nyata. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai kisah tadi? Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.